Sebuah truk box tanpa pengemudi dan terparkir di pinggir jalan. Tiba-tiba berjalan sendiri di kawasan Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, truk melaju tak terkendali hingga menabrak seorang pejalan kaki dan nyaris menabrak satu orang bocah lainnya. Akibat kecelakaan, korban terpental hingga masuk ke kolong mobil. Korban pun terluka parah di kaki, tangan, dan wajah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara hasil olah TKP Satlantas Polres Bogor. Kejadian berawal saat sang sopir meninggalkan mobil hendak belanja di sebuah toko pakaian. Truk diduga mengalami kerusakan pada bagian rem tangan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Evakuasi seorang pria pengidap obesitas berbobot 200 kg di rumahnya di Desa Serongga, Gianyar berjalan dramatis. Petugas BPBD dibantu petugas damkar dan warga susah payah mengangkat Iputu Bagus Trisna Hadi Berata dari dalam kamarnya menuju ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani, Gianyar. Pria 34 tahun itu dievakuasi setelah ditemukan tak sadarkan diri di dalam kamarnya. Bobot korban yang mencapai 200 kg lebih membuat proses evakuasi berjalan lambat. Atas dasar kemanusiaan, salah satu warga dari Desa Serongga minta bantuan ke BPBD untuk evakuasi pasien yang tidak sadarkan diri, dan kebetulan dengan bobot yang luar biasa, di atas 200 kg. Jadi kami BPBD minta bantuan ke damkar juga personil karena proses evakuasinya cukup rumit. Usai dibawa ke rumah sakit, pria obesitas tersebut langsung ditangani petugas medis Rumah Sakit Sanjiwani, Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar hebat saat melewati jembatan Suramadu menuju Surabaya. Akibat kejadian ini pengguna jalan pun heboh hingga membuat jalur ditutup selama api melalap. Sejumlah anggota kepolisian serta petugas pemadam kebakaran segera ke lokasi dan memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah karena seluruh badan mobil hangus dilalap api. Sementara itu akibat insiden ini arus lalu lintas menuju Surabaya sempat macet total. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Remaja pelaku balap liar di Jalan Raya Bypass Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur tunggang langgang saat dibubarkan polisi. Mereka berhamburan ke segala arah menghindari kejaran petugas. Para pelaku balap liar tancap gas, sementara penontonnya lari ke pemukiman warga hingga persawahan. Sayang karena keterbatasan jumlah petugas, tidak ada satupun pelaku balap liar yang tertangkap. Aksi balap liar di jalan raya sangat meresahkan warga. Namun warga tak bisa berbuat banyak karena banyaknya jumlah pelaku balap liar dan pendukungnya. Sudah mengganggu orang-orang istirahat. Itu memang hari apa aja? Selain Sabtu malam Minggu, hari apa? Minggu sore itu juga mengadakan balap liar. Itu pun juga dari luar daerah Mojo Agung.
Warga berharap polisi rutin berpatroli dan memberi sanksi tegas kepada para pelaku balap liar agar mereka tidak terus mengulangi perbuatannya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 4 jasad korban tewas akibat kebakaran 3 rumah toko konveksi produksi celana jeans di Pulau Gadung, Jakarta Timur sudah diambil keluarganya untuk dimakamkan di Pangandaran, Jawa Barat. Sebelumnya keempat jasad dievakuasi petugas ke RSCM untuk identifikasi. Warga masih berkerumun di lokasi kebakaran 3 ruko konveksi produksi celana jeans di kawasan Jalan Aneka 5, Komplek Penggilingan Pink, Cakung, Jakarta Timur. Sisa kebakaran juga terlihat masih berserakan di lokasi dan petugas sudah memasang garis polisi mencegah warga masuk. Akibat kebakaran ini, 4 orang korban yang merupakan satu keluarga sekaligus pemilik dari konveksi, Nurdin Syah 60 tahun, Partiha 49 tahun, Nova Diansah 28 tahun, dan Adi Ardiansah 25 tahun, tewas akibat terjebak kebakaran. 3 korban ditemukan di lantai 2, sementara 1 korban lainnya ditemukan di lantai bawah ruko. Seluruh jasad kini sudah dibawa keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman di Pangandaran, Jawa Barat. Sebelumnya jasad keempat korban dievakuasi ke RSCM untuk identifikasi. Kebakaran, jadi kebetulan kebakaran itu langsung dia meluap gede, jadi di dalam nggak bisa keluar, gitu karena dikunci depannya. Gitu. Kalau untuk penyebabnya saya kurang tahu, saya juga informasinya cuma hanya begitu aja. Jadi kebakaran sekitar jam 1 malam, kebetulan juga saya lagi tidur, jadi ya kurang tahu lah. Yang jelas cuma infonya yang meninggal 4 orang. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat hubungan pendek arus listrik lantaran terjadi saat aktivitas konveksi sedang tidak berproduksi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang warga tewas tertimpa bangunan roboh saat angin puting beliung menerjang Sidoarjo, Jawa Timur. Amukan angin selama 15 menit itu juga melukai sejumlah warga lainnya. Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Kedung Wonokerto, Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Angin kencang menerjang persawahan disertai hujan deras di kawasan itu. Amukan angin kencang berlangsung selama 15 menit merusak ratusan rumah warga. Dalam peristiwa itu 1 orang warga tewas akibat tertimpa bangunan yang roboh. Sementara beberapa warga lainnya terluka akibat tertimpa atap rumah. Pertama kecil nggak ada air, nah, terus lama-kelamaan tambah kenceng, nggak ada orang yang berani keluar. Saya sendiri tambah kenceng, saya berdoa meminta sama Tuhan biar dilewatkan di atas. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sidoarjo dibantu warga dan sejumlah perangkat desa setempat masih terus mendata terkait kondisi rumah yang rusak akibat bencana angin puting beliung tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara terjangan angin kencang disertai hujan deras di Maros, Sulawesi Selatan menyebabkan kanopi sepanjang 30 meter roboh menimpa motor dan mobil yang terparkir di bawahnya. Terjangan angin kencang itu juga membuat warga panik. Kanopi sepanjang 30 meter roboh dan menimpa mobil serta motor yang terparkir di bawahnya di toko pusat oleh-oleh roti di Salendrang, Maros. Usai kejadian, pengunjung dan karyawan pun panik dan berusaha menyelamatkan diri serta mengamankan kendaraan dari reruntuhan. Robohnya kanopi usai kawasan ini diterjang hujan disertai angin kencang. Pemilik toko segera melakukan pemindahan kendaraan yang tengah terparkir, serta melakukan pembongkaran kanopi guna menghindari reruntuhan susulan. Ada tadi angin kencang sedikit, jadi langsung meroboh semua. Itu saat hujan juga? Iya, hujan deras. Jadi sempat panik di sini? Ya? Sempat panik tadi? Iya, sempat kaget tadi, Pak. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai hingga puluhan juta rupiah. Sementara untuk kendaraan yang tertimpa reruntuhan akan mendapat biaya perbaikan dari pemilik toko roti.
Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Bencana longsor di Jalan Sibolga Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara menyebabkan 3 orang satu keluarga tewas akibat mobil yang dikendarai korban terseret hingga ke jurang. Ketiga korban merupakan suami istri dan anaknya yang berumur 2 tahun. Bencana tanah longsor terjadi di Jalan Sibolga Tarutung, tepatnya di Kampung Sibalanga, Kecamatan Adian Konting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 serta rumah terkena longsor. Bahkan sebuah minibus terseret longsor hingga terjun ke sungai sedalam 20 meter saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Tarutung Sibolga, kilometer 32. Akibatnya, suami istri dan bayi berusia 2 tahun dalam minibus itu tewas. Peristiwa berawal dari longsoran kecil yang mengakibatkan pohon tumbang dan menutupi bahu jalan hingga membuat kemacetan panjang. Tiba-tiba terjadi longsor susulan dari bukit setinggi 50 meter hingga menyeret 7 mobil yang terjebak macet. Jasad ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Sibolga. Itu karena longsor langsung dorong, kebetulan kan ada macet di depan, longsor, sini hampir semua orang, jadi longsor itu, itulah akibatnya tanah itu dorong mobil sampai ke bawah, sampai rumah itu. Sementara jalur yang hampir 10 jam tertutup material longsor kini sudah bisa dilalui kendaraan. Petugas dibantu warga membuka jalur menggunakan 2 unit alat berat. Selain membuka jalur, alat berat juga dikerahkan untuk mengevakuasi mobil yang masuk ke sungai akibat diterjang material longsor. Ini adalah kondisi yang paling parah. Nah, di sini longsor ini mengakibatkan 7 kendaraan yang terseret, ya, sampai dibawa ke arus sungai. Meski jalur Sibolga Tarutung sudah bisa dilalui, para pengendara diimbau tetap waspada bencana longsor susulan. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Selingkuh dengan janda seorang caleg digerebek warga. Selanjutnya dilintas iNews siang. Seorang calon anggota legislatif atau caleg digerebek warga lantaran tinggal serumah dengan seorang janda selingkuhannya. Saat digerebek ia berdalih telah menikah siri namun tidak bisa menunjukkan buktinya. Warga perumahan Grahayasa Ogan Kumereng Ulu, Sumatera Selatan menggerebek rumah seorang caleg berinisial H yang tinggal serumah dengan seorang janda ZA 27 tahun tanpa adanya ikatan pernikahan. Kecurigaan warga berawal saat ayah ZA berkunjung ke rumah yang ditempati anaknya, lalu menitipkan sang anak yang sudah janda kepada warga. Saat digerebek, pria 51 tahun ini mengaku sudah menikah siri dengan ZA. Namun tanpa sepengetahuan istri pertamanya dan ayah kandungnya yang seharusnya menjadi wali nikah. Warga di sini merasa meresahkan, Pak. Sudah sering bahkan terjadi seperti ini. Sudah ketiga kalinya. Usai mediasi, warga bersedia berdamai dengan sejoli selingkuh ini. Dan H juga akan menuruti keinginan warga mengadakan cuci kampung dengan memotong hewan ternak jenis kambing. Dari Ogan Kumereng Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, jalur Pantura di Tuban, Jawa Timur diterjang banjir akibat tidak berfungsinya drainase. Akibatnya kendaraan yang melintas terpaksa memperlambat laju ketika melintasi jalur Pantura yang terendam. Banjir merendam jalur Pantura jurusan Tuban, Semarang setelah diguyur hujan sejak siang hingga sore hari. Kendaraan yang melintas di jalur tersebut terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Kondisi yang sama juga terjadi di pemukiman warga di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenuh. Sejumlah warga membuat tanggul darurat dengan menggunakan batu kapur. Banjir terjadi akibat tidak berfungsinya saluran drainase. Gimana ya, ini padahal gorong-gorongnya baru, tapi gimana kok kayak gini nih. Oh, jadi ini gorong-gorongnya baru ya? Baru semua, pinggir-pinggir jalan raya juga baru ini. Di beberapa tempat ketinggian banjir mencapai setengah meter.
Warga pun berharap pihak terkait memeriksa saluran air yang baru direhab itu agar banjir tidak terulang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sementara sejumlah lansia dievakuasi petugas gabungan saat banjir merendam permukiman warga di Pemalang, Jawa Tengah. Banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Tegal, Purwokerto mengakibatkan kemacetan panjang. Petugas gabungan mengevakuasi warga yang terdampak banjir di Desa Pesantren Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah. Beberapa lansia yang sakit harus digendong untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Sementara sebagian lainnya telah mengungsi di beberapa rumah warga yang tidak kebanjiran. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan meluapnya air sungai ke pemukiman warga. Selain itu, banjirop juga memperparah keadaan. Korban banjir mengungsi di sini semua atau beberapa tempat? Sebagian di tempat yang lain yang agak tinggi. Sampai berapa Pak yang mengungsi kira-kira? Ya, lebih sampai banyak lah, banyak ya? Dari semalam. Dari semalam banyak ya? Cuman sekarang udah agak surut, jadi udah sebagian pada pulang. Mbak, yang dibutuhkan warga apa saat ini? Banyak, seperti makan, utamanya makan, susah, obat. Sementara itu, video amatir warga merekam banjir yang menerjang Jalan Nasional Tegal, Purwokerto, tepatnya di bawah terowongan kereta api di Jalan Raya Prupuk Utara, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Banjir setinggi lutut orang dewasa ini mengakibatkan kemacetan panjang karena hanya kendaraan tinggi yang bisa melintas. Sementara kendaraan kecil terpaksa antri menunggu banjir surut. Dari Pemalang dan Tegal, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Bus yang ditumpangi Satgas kampanye salah satu partai kecelakaan hingga terbalik di Tol Ngawi, Jawa Timur. 2 orang tewas di lokasi, 1 lainnya tewas di rumah sakit. Sebuah bus terguling setelah mendahului sebuah truk di jalur kiri di ruas Tol Ngawi Solo, kilometer 554, Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir bus mengantuk hingga hilang kendali. Setelah melakukan olah TKP, polisi mengevakuasi bangkai bus dan membersihkan barang penumpang yang berserakan di sekitar TKP. Total ada 3 korban tewas dalam peristiwa ini. Selain Hadi Umar Faruk, warga Mojokerto, dan Aditya Sapulete, warga Lamongan yang tewas di tempat, korban terakhir yakni sopir bus Cantur Pancoro yang menghembuskan nafas terakhir saat dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Kendaraan roda 6 yang di depannya, karena tidak mampu menguasai laju kendaraan, oleng ke kanan, menabrak median tengah, kemudian terpental ke kiri dan terguling, menabrak gadril. Untuk korban berapa orang? Untuk korban 2 orang meninggal di tempat dan lainnya dirujuk ke rumah sakit Ngawi yang terdekat. Sementara itu, 12 orang korban luka kini masih dirawat di 3 rumah sakit. Kecelakaan bus yang mengangkut 50 satgas kampanye itu terjadi saat perjalanan pulang dari Gelora Bung Karno, Jakarta menuju Surabaya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, debat kelima sekaligus debat terakhir Pilpres 2024 berlangsung malam tadi membahas kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, hingga soal ketenagakerjaan. Ketiga calon presiden pun saling berargumentasi untuk menarik dukungan rakyat. Debat terakhir Pilpres 2024 yang berlangsung malam tadi di Jakarta Convention Center merupakan ajang adu gagasan para calon presiden. Debat membahas kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi. Dalam adu gagasan dan tanggapan, ketiga capres sepakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang kompeten. Dalam bidang kesejahteraan sosial, ketiga capres berkomitmen mengentaskan kemiskinan dan memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses layanan dan pekerjaan. Ketiga capres juga menyatakan siap memberikan perlindungan bagi para migran dengan aturan legalitas dan menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Berjuang untuk perubahan agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur alhamdulillah, walau saya miskin, walau saya kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang cerah. Berjuang, bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kita mulai sebuah era baru Indonesia
era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan, no one left behind, dan kita memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul. Dalam debat terakhir Pilpres 2024 malam tadi, ketiga calon presiden sepakat untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tenaga kerja wanita TKW asal Jember, Jawa Timur tewas dibunuh di Malaysia. Lintas iNews Siang segera kembali. Pemirsa, jenazah TKW asal Jember, korban pembunuhan di Malaysia, tiba di tanah air dan langsung dimakamkan di kampung halamannya di Jember, Jawa Timur. Ratusan pelayat menangis haru saat prosesi pemakaman berlangsung. Ratusan warga memadati prosesi pemakaman jenazah TKW Windy Nurfadila di Desa Babatan, Kecamatan Jenggawah, Jember. Sebelumnya, jasad diterbangkan dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Bandara Juanda, Surabaya. Jenazah lalu dibawa menggunakan ambulans melewati jalur darat dan segera diantar ke rumah duka. Jenazah yang berada di dalam peti lalu dipindahkan ke keranda untuk disolatkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Windy Nurfadila merupakan korban pembunuhan yang dilakukan Muhammad Jamrozi dan tak lain adalah tetangga satu kecamatan di Jember. Belum diketahui motif pelaku membunuh korban. Namun saat polisi Malaysia hendak menangkap pelaku, ia melawan menggunakan golok dan terpaksa ditembak mati. Dari Jember, Jawa Barat, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Berdalih terhimpit ekonomi, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi, Jawa Barat nekat mempromosikan judi online di media sosial. Agar wajahnya tidak dikenali, pelaku menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI dengan karakter kartun. Seorang ibu rumah tangga berinisial AM ditangkap polisi bersama kedua rekannya di Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Mereka kedapatan mempromosikan judi online melalui platform media sosial. Dalam menjalankan aksinya, AM menyiarkan secara langsung aktivitas judi online menggunakan teknologi AI agar tidak dikenali. Setiap bulannya, perempuan berusia 25 tahun ini mampu menghasilkan uang 15 juta rupiah. Kepada polisi yang mengaku terpaksa melakukannya karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah suaminya menganggur sejak 3 bulan terakhir. Sedikit saya sampaikan kepada teman-teman bahwa 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini modusnya adalah mempromosikan judi online, situs online, judi online, situs secara live streaming melalui salah satu platform media sosial. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya seperangkat komputer dan peralatan siaran langsung. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kawanan penipu dengan modus hipnotis digulung polisi di Lampung. Sebelumnya para pelaku menggasak uang puluhan juta rupiah milik seorang petani kopi di kawasan Lampung Barat. Kamera CCTV merekam kawanan penipu modus hipnotis saat beraksi di sebuah toko seluler di Kelurahan Pasar Liwa, Lampung Barat. Sebelumnya, kawanan ini juga sempat beraksi di Penkon Kota Besi, Kecamatan Batu Brak, dan membuat seorang petani kopi merugi hingga 30 juta rupiah. Bermodal rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap Yogi, Ferdi Jiko, Ajiswa, dan Suryanto yang menjadi pelaku aksi penipuan. Hasil pemeriksaan, para pelaku melakukan aksi menggunakan ilmu gendam atau hipnotis dengan modus menanyai alamat dan berpura-pura menjual barang antik. Berhentikan sama mereka, kemudian mereka ngobrol, kemudian mulailah salah satu pelaku ini yang punya peran yang bagian memberhentikan kendaraan, kemudian berkomunikasi dengan korban,
setelah seolah-olah mencari alamat yang alamatnya itu memang benar-benar tidak ada di. Para pelaku mengaku uang hasil kejahatan habis digunakan untuk kebutuhan keluarga dan sisanya untuk berfoya-foya. Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti 1 unit mobil untuk beraksi, batu mistika merah, delima palsu, dan 3 unit telepon genggam milik tersangka. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Gantung, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor harimau Sumatera yang meresahkan dan memangsa ternak warga di Pasaman, Sumatera Barat tertangkap usai masuk jebakan. Harimau betina itu pun langsung dievakuasi petugas BKSDA. Harimau Sumatera betina berusia 5 tahun masuk kandang jebak yang dibuat petugas di Kecamatan Tigo Nagari. Harimau diduga telah meresahkan warga selama 1 bulan terakhir karena kerap memangsa ternak. Evakuasi dilakukan pihak BKSDA Sumbar dibantu TNI Polri dan warga Tigo Nagari menggunakan mobil operasional BKSDA Sumbar. Sebelum dievakuasi, petugas BKSDA bersama dokter hewan melakukan pembiusan. Rencananya harimau ini akan dibawa ke Kebun Binatang Bukit Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan dan observasi oleh tim dokter. Untuk kegiatan observasi dan medis lainnya nanti akan dilakukan di TMSBK Bukit Tinggi. Untuk jenis kelamin dari harimau ini, jenis kelamin betina dengan usia dewasa atau di atas 5 tahun. Dan untuk penyebab faktor kemunculnya nantinya setelah hasil pemeriksaan. Selain itu, petugas juga akan memeriksa reaksi serta kondisi harimau selama 3 hari ke depan sebelum diputuskan akan dilepas liarkan atau dirawat di kebun binatang. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Sejumlah anak panik usai diserang sekelompok monyet liar di perumahan kawasan Pidoli, Lombang, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan seorang bocah luka parah di bagian punggung akibat cakaran dan gigitan monyet itu. Seorang bocah perempuan, Ismi Zakia, 6 tahun, harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Panyambungan. Ia menjadi korban serangan monyet liar hingga menderita luka di bagian punggung akibat dicakar dan digigit sekelompok monyet liar. Sebelumnya korban diserang saat bermain bersama rekannya di perumahan Vinago Pidol, Lombang, Mandailing, Natal. Kawanan monyet yang diperkirakan berjumlah 4 ekor masuk ke permukiman warga dari semak-semak yang berada di belakang perumahan. Saat ini petugas BKSDA tengah memburu kawanan monyet yang kabur ke kawasan perkebunan warga. Mungkin dia nggak tahu monyet itu di bambu-bambu itu sembunyi. Pas nampak dia mungkin dia mau lari diterkam. Warga berharap seluruh monyet liar segera ditangkap agar anak-anak mereka tak lagi takut bermain di luar rumah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussain, iNews melaporkan. Warga perumahan Japan Raya, Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, resah karena teror ulat bulu di permukiman warga. Tak hanya di pepohonan, ribuan ulat bulu merayap di jalanan hingga masuk ke dalam rumah. Sejumlah ibu rumah tangga mengaku merasa geli dan gatal-gatal. Beberapa di antara mereka bahkan mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Diduga ulat bulu ini berasal dari kebun kosong yang berada di tengah perumahan warga. Ganggu ya, terutama apalagi di sini banyak anak-anak kecil ya Pak ya. Jadi ya sangat ganggu sekali. Ya, itu. Kalau tadi setelah pembersihan diketahui pusatnya di mana? Pusatnya di sini. Pusatnya di sini di bawah tanah ini. Terus setelah itu ya Pak, tadi dibersihkan. Semua dibersihkan terus kita bakar. Karena sarangnya di sini Pak. Awalnya warga berupaya memusnahkan ulat bulu secara mandiri dengan disinfektan. Namun karena tidak efektif, warga akhirnya menghubungi petugas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.